Shalom. Mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sore ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami ya Bapa, yang sungguh-sungguh Tuhan ingin berjumpa dengan Engkau sore hari ini. Biarlah kami semua ya Bapa boleh dipuaskan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi umatnya. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita, kita naikkan pujian ini. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Kita dipilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami, terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang terpilih. Mari kita memuji Tuhan, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa
Dia juga Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Haleluya. Kita terlukiskan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap hari, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Kau berikan karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Dan maha mulia. Haleluya. Dia juga Allah yang terindah, Dia yang termanis. Tiada Allah Tuhan yang seperti Dia. Mari kita menyatakan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, mengucap syukur bahwa Dia Allah yang terindah dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteru Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kau termulia ya Tuhan. Rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu indah. Haleluya. Kasih setiamu besar, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Yesus, Kau yang termulia. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Sebab Engkau yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa mengucap syukur, senantiasa berharap menanti-nantikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari demi hari ya Bapa, kami merindukan Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam kendali-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hati senantiasa berharap kepadamu. Dan kami senantiasa percaya akan segala sesuatu yang Engkau jadikan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Jesus, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, Kepada hambanya saya persilakan. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu menyertai kami senantiasa. Biar pada jam sore hari ini kami boleh menerima pesan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami bahwa rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan pengharapan yang teguh dan janji yang pasti untuk perjalanan hidup ini. Tolong kami semua sore hari ini untuk memahami apa yang dipesankan Tuhan kepada kami. Berilah kami kemampuan untuk mengerti dan dapat menerima apa yang dikatakan oleh firman, apa yang disampaikan kepada kami. Roh Kudus menolong kami semua. Tolonglah hamba untuk mengkomunikasikannya. Biarlah yang menyaksikan, yang mendengarkannya sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar lagi kembali untuk melihat tentang apa yang menjadi konsep pemahaman kita tentang pemulihan atau penyertaan Tuhan kepada kita. Kita belajar memahami konsep Allah menuntun kita. Kita belajar untuk mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk memahami bagaimana Tuhan memimpin kita. Kita selalu berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita bukan saja memimpin saudara tanpa rancangan, tetapi Tuhan memimpin kita dengan sebuah rancangan. Tuhan memimpin kita dengan cara Tuhan. Tuhan tidak memimpin kita, menyertai kita dengan semata-mata mengikuti cara kita. Tuhan memberikan kita hikmat,
Tuhan memberikan kita marifat, Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir. Tetapi prinsip yang kita harus tahu bahwa semuanya itu dalam kontrol Tuhan. Semuanya itu dalam kendali Tuhan. Semuanya itu harus kembali kepada petunjuk Tuhan. Meskipun logika kita bermain, meskipun pemikiran kita juga memberikan pernyataan, akal kita bekerja, tetapi kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena Allah bekerja melalui pemikiran kita. Allah bekerja melalui hikmat yang diberikan kepada kita, dan itu dapat menggabungkan atau dapat menjadi satu dengan rancangan Tuhan untuk mengerti konsep bagaimana Allah menuntun kita. Karena terus terang saja sampai dengan hari ini juga masih banyak orang yang belajar untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup mereka. Saya juga mengerti dan menyadari itu sebagai hamba Tuhan yang juga mengajar, tetapi tetap dalam konteks bagaimana untuk memahami Tuhan memimpin perjalanan hidup ini. Bagaimana untuk memahami Tuhan memakai untuk menjadi berkat. Bagaimana untuk memahami kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam konteks Tuhan memakai saudara dengan saya. Oleh karena itu mari kita belajar, kita melihat bagaimana cara Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Kembali lagi kepada bagian yang sudah berulang kali. Sudah pernah saya sampaikan, tetapi sore hari ini saya mau tegaskan kembali lagi. Bagaimana kita melihat bagian ini. Kita melihat dalam Keluaran, kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Pasal 13 kita perhatikan dari ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan dengan judul perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, kita berhenti di situ dulu. Ada sebuah jalan dalam peta mengatakan atau dalam pengalaman sejarah bangsa Israel bahwa jalan ini paling dekat untuk ke tanah Kanaan. Dan Allah tahu bahwa inilah jalur yang paling dekat. Ingat, dalam konteks paling dekat. Tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sangat singkat mencapai tujuan. Nah, inilah konteks, inilah konsep di mana manusia juga berpikir seperti itu. Kalaupun ini terjadi pada waktu itu tentu ada perdebatan dalam perjalanan. Saya yakin Alkitab tidak menulisnya. Tetapi tentu pasti ada perdebatan antara Musa dengan bangsa Israel, antara Musa dengan tua-tua Israel, ataupun juga dalam pemikiran orang Mesir. Bahwa mengapa mereka tidak melewati jalur yang lebih dekat? Mengapa mereka tidak melewati jalan yang lebih dekat? Harus berputar-putar atau pergi ke tempat atau alamat yang lain. Dan hal ini sering kita hadapi. Orang selalu berkata, kalau ada yang gampang kenapa cari yang susah-susah? Orang sering berkata, kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit? Inilah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Karena konsep inilah, pemahaman inilah, paradigma inilah yang tertanam dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa membaca apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan kita melihat pengalaman Israel, Alkitab berkata bahwa meskipun jalur itu lebih dekat, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Pertanyaannya,
kalaupun Allah menuntun mereka ke sana melalui jalan yang paling dekat, menghadapi orang Filistin pun Allah pasti tidak tinggal diam. Pasti Tuhan juga bertindak. Kenapa? Karena rancangan Tuhan melalui jalan yang paling dekat, tentu Allah akan membela dan akan menolong mereka juga di sana menghadapi orang Filistin. Tapi Alkitab berkata bahwa apabila mereka menghadapi orang Filistin, Tuhan berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal dan berbalik kembali ke Mesir. Artinya bahwa Allah tidak punya rancangan untuk mengalahkan orang Filistin. Allah tidak punya rencana untuk membuat orang Filistin tidak berdaya menghadapi Israel. Tidak ada konsep itu di dalam rancangan Allah. Karena itu Allah tidak mengizinkan mereka melewati jalur yang lebih dekat. Pertanyaan, mengapa? Karena Allah punya tujuan, Allah punya ide, Allah punya konsep supaya bangsa ini belajar dari perjalanan yang sulit. Bangsa ini belajar dari kesukaran. Bangsa ini belajar dari waktu ke waktu. Karena waktu yang singkat, waktu jalur yang dekat, waktu yang singkat tidak akan pernah memberi pelajaran yang baik. Karena itu akan timbul masalah di kemudian hari karena orang tidak pernah belajar dari penderitaan. Timbul masalah di kemudian hari karena orang tidak belajar dari kegagalan. Timbul masalah di kemudian hari karena orang tidak belajar dalam waktu yang ditentukan. Timbul masalah di kemudian hari karena instan mencapai tujuan. Inilah yang saya katakan bagaimana kita memahami konsep Allah menuntun kita. Bagaimana kita memahami konsep Allah menyertai kita. Bagaimana kita memahami konsep Allah memimpin kita dalam perjalanan hidup. Kalau kita punya keyakinan bahwa telah memberi hidup kepada Tuhan dan menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan, inilah cara Tuhan. Jadi pada waktu itu pasti timbul perdebatan. Pasti orang ribut. Mengapa dalam peta kok jalur ini dekat? Kenapa bawa kita berputar ke tempat yang lain? Tapi Tuhan tahu jalur itu dekat tetapi dapat menggagalkan sebuah perjalanan. Karena Alkitab bilang Tuhan berkata jangan-jangan mereka kecewa dan kembali ke Mesir. Tapi ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Berputar-putar sampai menuju di tepi laut Teberau atau Laut Merah. Ayat 20 berkata, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam dan di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan seterusnya. Nah, saudara melihat bahwa Tuhan tidak punya rancangan membawa mereka dalam perjalanan yang instan. Tuhan tidak punya rancangan untuk membawa mereka dalam jalan yang singkat mencapai tujuan. Tapi Tuhan mengiring mereka, membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Dalam waktu yang lama. Dan akhirnya mereka sampai di Teberau. Menyeberang dan harus menyeberangi laut itu. Dan berkemah di sana. Pasal 14 ayat pertama berkata.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika saudara dan saya mengalami situasi, kondisi yang tidak menyenangkan. Akibat karena kita melihat bahwa rancangan kita tidak terlalu cepat untuk mencapai tujuan. Perjalanan kita terlalu panjang. Orang berkata, kenapa mencari yang sulit jika ada yang gampang? Kenapa mencari yang susah jika ada yang mudah? Tetapi jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami proses dalam sebuah karya perjalanan atau pekerjaan atau usaha atau pendidikan atau apapun, kita melewati proses yang rumit dan yang sulit dan yang mungkin menurut kita tidak akan berhasil. Menurut kita kok angel, kok susah, kok tidak gampang. Semua seperti itu. Ingat bahwa jika saudara dipimpin oleh Tuhan, Allah akan berkarya dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan akan memakai cara itu untuk kita belajar. Supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi berhasil, supaya kita melihat bagaimana. Tapi yang utama di sini kita harus melihat bahwa Alkitab berkata untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, supaya orang Mesir melihat, bangsa lain melihat, orang di sekitar kita melihat, lawan kita melihat, orang yang tidak seiman, orang yang menantang kita melihat kebesaran Allah, maka saudara dan saya diizinkan untuk mengalami kegagalan. Jadi kalau saudara dan saya gagal, itu belum tentu kita yang salah. Kalau saudara dan saya tidak berhasil, itu belum tentu kita yang salah. Karena kita harus memahami konsep Allah menuntun kita untuk menyatakan kebesarannya. Karena Allah itu ajaib, dapat mengubah sesuatu dengan keajaibannya, menyatakan kemenangan. Saya ingat pelari Nigeria yang ikut Olimpiade. Ada kisahnya itu sudah pernah diceritakan. Bahwa di tengah putaran belum sampai mencapai finish, dia mengalami cedera lutut atau kakinya, terjatuh di lintasan. Tapi dia berusaha untuk bangun dengan tertatih-tatih. Dia melangkah, lari pelan-pelan dan dibantu. Dia tahu bahwa pelari yang lain telah menyelesaikan etape, telah menyelesaikan jarak yang ditempuh, masuk finish. Tapi meskipun cedera, dia berusaha lari pelan-pelan, bahkan berjalan pelan-pelan sampai menyelesaikan etape itu, masuk finish. Orang bertanya kepada dia, kenapa Anda mengetahui orang lain telah lebih dahulu, Anda tidak berhenti di tengah lintasan? Dia bilang, negara saya mengutus saya ke sini dalam perlombaan Olimpiade, bukan untuk meraih sebuah kemenangan, tapi untuk menyelesaikan sebuah perlombaan. Karena itu meskipun aku gagal mendapatkan kemenangan, tapi aku dapat menyelesaikan perlombaan ini. Tapi saudara, kegagalan itu membuat dia dihormati pada waktu itu
oleh sang juara dan orang yang lain. Karena apa? Kemenangan yang sejati ada pada dirinya. Nah, kita juga demikian. Saudara dan saya jangan melihat bahwa hambatan, kesukaran, kesulitan, bahkan di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, bahkan kegagalan. Kalau saudara setia mengikuti Tuhan, ingat bahwa itulah cara Tuhan menuntun saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita baca bagian ini, saudara lihat tadi, bahwa aku akan menyatakan kemuliaanku kepada orang Mesir. Tapi bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang Mesir kalau orang Israel tidak terjebak? Ada saudara lihat, ketika mereka melangkah maju dan mereka sampai di tepi Laut Merah, di Laut Teberau, mereka terjebak di sana. Dan orang bisa ribut kalau kita pun juga dalam situasi itu kita mempersalahkan. Saudara lihat, mereka mempersalahkan Musa. Kalau baca ayatnya terus. Apakah tidak ada kuburan di Mesir supaya kami mati dan dikuburkan di sana, tapi engkau membawa kami untuk mati di sini? Bukankah tidak ada tempat yang lebih baik di Mesir supaya kami tinggal di sana dengan nyaman? Mengapa engkau mengusik kami dan membawa kami dalam jebakan ini? Karena terjebak. Dan situasi inilah yang muncul dalam pemahaman orang Mesir. Dan Firaun berkata, mereka akan terjebak di sana. Dan betul memang terjebak. Ke depan laut terbentang. Ke kiri padang gurun, ke kanan padang gurun. Mau ke belakang musuh menyerang. Semua pasukan sudah mengepung. Dan tidak ada solusi lain. Tidak ada jalan keluar menurut logika manusia. Dan tidak masuk akal itu yang membuat perdebatan dan pertengkaran. Mengapa engkau sebagai pemimpin membawa kita sampai tersesat? Dan lupa kalau Allah ada di situ untuk sebuah rancangan. Kita sering masuk dalam jebakan dan tidak melihat ke atas. Tapi kita melihat kepada situasi, kita melihat kepada orang yang menuntun kita, kita melihat kepada orang yang memimpin kita, kita melihat kepada orang yang menyuruh kita, kita melihat kepada strategi yang dirancangkan, dan kita katakan semua ini salah dan tidak tepat karena ternyata kita masuk dalam jebakan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, bahwa jika saudara setia menyertai Tuhan dan menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan punya cara yang spektakuler yang tanpa saudara dan saya bayangkan itu terjadi. Tuhan berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian? Balikan badanmu dan menghadap ke laut. Angkat tongkatmu dan ulurkan ke atas laut. Dan laut itu akan terbelah. Ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Dengarkan Bapak Ibu Saudara lagi, saya tegaskan ini kembali berulang kali kepada saudara. Tujuannya cuma satu, membuat saudara dan saya terus memahami tentang konsep Allah menyertai dan menuntun kita. Terus untuk kita memahami bahwa Tuhan punya cara memimpin kita dalam perjalanan hidup jika kita mempercayai Dia. Supaya saudara dan saya melihat kesulitan sebagai jalan keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kegagalan sebagai langkah untuk membuat kita semakin kuat di depan dan berjuang terus untuk melakukan yang terbaik. Karena itu ada prinsip ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha.
Tidak tinggal diam dan tunggu berkat datang. Tidak hanya tinggal diam berdoa dan tunggu Tuhan berkarya. Tapi saudara dan saya harus bertindak. Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Mengambil pelajaran dari bangsa Israel dengan Musa. Bahwa Allah memakai cara di mana manusia melakukan sesuatu. Musa harus bertindak. Dia melawan orang-orang yang menentang dia. Mereka bilang dia nabi palsu. Mereka dia bilang, oh ini orang yang membawa kita dalam penyesatan. Mengapa engkau menyusahkan kami? Bukankah Mesir lebih baik bagi kami? Itulah yang muncul dalam pikiran manusia. Bahkan sampai hari ini pun juga. Timbul perdebatan konflik dalam keluarga. Karena melihat orang yang setia kepada Tuhan memimpin kita dengan cara yang salah menurut kita. Dan kita tidak memahami bahwa Tuhan menghadirkan orang tersebut untuk membawa kita keluar dari jebakan. Untuk membawa kita keluar dari kesulitan. Untuk membawa kita keluar dari problem yang membawa kita dalam kehancuran. Dan orang itu adalah utusan Tuhan. Memahami betul seperti Musa. Bekerja. Berdiri dan berkata kepada orang Israel, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka. Meskipun kamu menyaksikan dalam logikamu, dalam pikiranmu, dalam akalmu, dalam pandanganmu, mengelilingi saudara sebagai ancaman timur, barat, utara, dan selatan. Lihat ke belakang musuh, lihat ke belakang ancaman, lihat ke kiri padang gurun, ke kanan sama saja pasukan mengepung. Ketakutan menghampiri saudara, kebimbangan menghampiri saudara, kekhawatiran menghampiri saudara, keraguan menghampiri saudara, masuk mengobrak-abrikan iman, percaya dan keyakinanmu. Sehingga mujizat tidak bisa terjadi karena saudara meragukan pertolongan Tuhan. Saudara lihat apa yang dilakukan Musa. Mengangkat tangan dan mengulurkannya ke laut. Dan Alkitab berkata semalam-malaman Tuhan menguakkan air itu dengan angin timur yang keras. Jadi ada 3 perkara yang besar di sini kita belajar. 1, Musa bertindak, mengulurkan tongkat. 2, Tuhan berkarya. 3, angin datang. Allah memakai orang untuk memberikan jalan keluar. Allah berkarya dengan setuju dengan orang-orang yang diutus. Allah memakai situasi, air, angin, alam sekitar untuk menolong saudara. Itu yang kita lihat bahwa cara Tuhan menolong bangsa Israel dan mereka keluar dari jebakan. Dahsyat, dahsyat, dahsyat luar biasa. Jadi begini, Tuhan telah turun tangan pada menit-menit terakhir. Lebih dari 1 kali dalam sejarah. Tuhan dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Teruslah melayani, menjalani kehidupanmu dengan iman sesuai agendanya Tuhan. Ingat, teruslah jalani kehidupanmu dengan iman sesuai dengan agendanya Tuhan. Saudara dan saya punya agenda. Saudara dan saya punya rancangan. Saudara dan saya diberi hikmat untuk berpikir dan merancangkan sesuatu. Tapi goalnya adalah Tuhan yang menentukan. Karena itu caranya bagaimana? Serahkanlah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Di menit-menit yang terakhir Allah bekerja. Kalau dia bisa menguak air laut. Dia bisa membelah laut dalam menit-menit yang terakhir. Hidupmu terlalu sulit untuk dia melakukannya dalam perjalananmu. Saya terlalu percaya Tuhan punya cara yang abadi, yang spektakuler. Tuhan punya cara yang dahsyat untuk menolong saudara dan saya. Hanya kita sering mengalami kegagalan karena kita tidak sampai pada menit-menit yang terakhir. Masih dalam hitungan jam kita sudah berhenti. Masih dalam hitungan hari kita sudah berhenti.
Masih dalam hitungan bulan kita sudah berhenti. Masih dalam hitungan tahun kita sudah berhenti. Tapi ingat Israel, dalam menit-menit yang terakhir keajaiban itu terjadi. Bukan sekedar keajaiban, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu saya mau berkata bagi saudara, kegagalan saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Kesulitan saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Apapun yang terjadi yang membuat saudara, kemuliaannya dia akan dinyatakan. Karena itu, jika saudara dan saya setia untuk mengiring Tuhan, ikutilah cara Tuhan. Karena di sana orang akan berkata, puji Tuhan. Setelah saudara keluar dari semua orang berkata luar biasa. Saya tahu ada banyak kesaksian saudara-saudara di sini yang hidupnya menjadi berkat. Orang bilang luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Orang tidak merasakan penderitaanmu, tapi orang melihat hasilnya dan orang memuji Tuhan. Engkau yang menikmati penderitaan, engkau yang menikmati kegagalan, engkau yang menikmati himpitan, engkau yang menikmati kesukaran. Tetapi orang berkata puji Tuhan di menit-menit terakhir. Amin. Kalau begitu mari kita sepakat. Ayo berjuang sampai di menit-menit yang terakhir. Karena kemuliaan Allah akan dinyatakan di sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau menolong kami memahami konsep bagaimana Engkau menuntun perjalanan hidup ini. Supaya apabila kami mengalami kegagalan, kami tahu melalui kegagalan kami Tuhan akan dipermuliakan. Kalau kami melewati penderitaan, kami sadar bahwa melalui penderitaan ini Engkau akan dipermuliakan. Kalau kami mengalami kesukaran, kami tahu bahwa melalui kesukaran ini namamu akan dipermuliakan. Karena itu tolonglah kami untuk memahami bahwa Engkau menyertai kami untuk menyatakan kebesaran-Mu. Karena itu kami tidak memilih hal-hal yang gampang. Kami tidak belajar untuk melewati jalan-jalan yang mudah. Kami belajar untuk mengikuti cara Tuhan menuntun kami. Karena itu kami kembalikan semuanya kepadamu Tuhan. Lakukanlah seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Kalaupun Engkau membawa kami di jalan yang panjang, kami tahu kemuliaan-Mu akan dinyatakan di sana. Kalaupun Engkau membawa kami melewati kesukaran, kami sadar bahwa Engkau akan dimuliakan di sana. Karena itu tolonglah kami untuk memahami konsep-Mu dalam memimpin kami. Supaya kami tidak kecewa dan putus asa. Supaya kami membiarkan hidup kami dipakai oleh-Mu untuk menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kasih karunia-Mu menolong kami semua sore hari ini. Biarlah semua yang mendengarkan dan menyaksikannya diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia Allah datang dan menyertai saudara dan memberkati saudara. Dalam pertolongan Yesus Kristus menyertai kita dan memberikan kita harapan untuk kebangkitan Kristus. Dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai dan menopang kita. Memberikan kita spirit dan semangat untuk tetap maju dan berjuang. Karena di menit-menit yang terakhir Engkau dipermuliakan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.